Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekarang saya mau cerita singkat aja. Jadi ada kata-kata yang bergemayang terus di otak saya setelah saya baca bukunya Ben Horowitz yang judulnya adalah The Hard Thing About Hard Things. Ini buku keren banget, cakep. Dia itu seorang CEO, gimana dia jatuh terus dalam dalam membangun bisnisnya, jatuh terus sampai akhirnya dibeli oleh, aduh saya lupa dibeli oleh siapa ya? Aduh saya nggak ingat. Yang jelas perusahaannya dia jual sehingga dia akhirnya untung besar. Dan di buku ini dia memberikan quotes yang tadi saya bilang bergemayang terus di otak saya. Jadi what would you do if capital is were free? Jadi kalau Anda punya uang banyak, mau diapain sih uangnya? Kalau Anda sekarang tiba-tiba di bisnis Anda dikasih uang hibah gitu dari pemerintah atau dari siapapun, apa yang akan Anda lakukan? Ini ternyata nggak gampang ngejawabnya. Kalau kalau kita ngikutin hawa nafsu ya tinggal belanjain aja, beli mobil mewah, rumah mewah. Tapi kalau kita bicara bisnis, saya yakin kalau Anda di sini adalah founder bisnis, nggak segampang itu membuat uang menjadi milik Anda. Nggak setega itu membuat uang yang banyak menjadi barang lux buat diri Anda. Saya yakin Anda seperti itu, saya juga sama, dan founder-founder yang lain juga seperti itu. Karena memang itulah pebisnis dibekali dengan ya seperti itu. Memang sudah kodratnya seperti itu. Beda so kalau misalkan karyawan tiba-tiba dikasih banyak uang, dia pasti akan berpikir untuk membeli barang-barang lux dan seterusnya. Jadi ini konteksnya bisnis ya teman-teman. Kalau teman-teman yang nonton ini bukan pebisnis ya nggak apa-apa, lumayan ilmu. Jadi balik lagi, what would you do if capital were free? Saya akan ngasih tahu kalau saya ngejawabnya apa. Atau oh, lebih tepatnya bukan kalau saya sih, yang saya pikirkan jawaban-jawaban orang akan ini biasanya akan apa. Yang pertama, kalau kalau misalkan Anda menjawabnya dengan bayar hutang. Jadi kalau Anda tiba-tiba dapat uang dari pemerintah dan Anda gunakan untuk bayar hutang, berarti bisnis Anda ada yang salah. Berarti bisnis Anda belum berkembang. Berarti bisnis Anda ditolong oleh pemerintah. Jadi dalam fase yang bukan lagi sedang berkembang tapi sedang jatuh sebenarnya. Karena Anda dapat uang, simpelnya Anda dapat uang banyak, lalu Anda gunakan untuk bayar hutang, ya artinya Anda ya bisnisnya lagi nggak bagus. Karena kalau bisnis Anda bagus, bayar hutang itu ya konsisten aja. Kalau bayar hutang itu entah itu ke bank, entah itu ke investor, investor bukan hutang ya. Entah itu ke siapapun itu, ya kalau bayar hutang, kalau cash flow-nya bagus ya bayar hutang aja. Berarti dengan ada pemasukan modal baru, pemasukan uang baru yang gratis atau hibah tidak mengganggu pembayaran hutang tiap bulan. Tapi kalau tiba-tiba Anda bayar hutang berarti Anda ada masalah. Lalu pengandaian yang kedua yaitu kalau gaji karyawan. Nah, gaji karyawan. Jadi kalau Anda tiba-tiba dapat uang dan Anda gunakan untuk gaji karyawan, ada dua nih, karyawan lama atau karyawan baru. Kalau karyawan lama, sama seperti bayar hutang tadi, berarti ada masalah dengan bisnis Anda. Artinya Anda kesusahan membayar gaji karyawan Anda. Artinya Anda memang bisnisnya tidak berkembang, ada yang salah, perlu ada dibenahi. Tapi kalau misalkan Anda meng-hire orang baru, nah ini baru bagus, baru akan membuat bisnis Anda berpotensi untuk berkembang karena meng-hire atau memperkerjakan orang baru yang harapannya untuk mengembangkan perusahaan Anda. Entah itu orang baru dengan eh, pekerjaan yang sama dengan karyawan lama atau orang baru banget yang pekerjaannya baru banget yang membuat perusahaan Anda atau bisnis Anda jadi fresh. Seperti misalkan asalnya saya nggak punya fotografer, saya hire fotografer aja dan seterusnya. Lalu selanjutnya pengandaian ini adalah marketing. Marketing juga menurut saya ya, ini saya bisa saja salah. Kalau teman-teman dapat uang lalu dipakai untuk marketing, berarti teman-teman pasarnya belum ada. Belum ada, alias
kurang lebih sama seperti bayar hutang, cuman agak lebih baik. Karena kalau marketing artinya teman-teman mau mengekspan pasar teman-teman, cuman ini pertanda bahwa pasar teman-teman belum besar, artinya ya belum berkembang. Nggak apa-apa, ini lumayan. Lalu yang terakhir, menurut saya yang paling oke itu adalah kalau kita punya uang, lalu kita gunakan untuk produksi. Nah, ini menurut saya paling keren. Kenapa? Bayangin gini, teman-teman punya restoran. Lalu teman-teman dapat uang katakanlah 100 juta. Lalu dari 100 juta itu teman-teman beli beli apa ya? Beli santan yang bisa busuk 100 juta. Artinya teman-teman punya waktu yang sangat singkat untuk menghabiskan santan tersebut dengan uang 100 juta. Sorry, maksudnya teman-teman beli santan 100 juta, di mana santan itu mudah busuk, katakanlah seminggu kalau di freezer. Berarti teman-teman harus membuat makanan selama seminggu itu dari santan tersebut. Artinya teman-teman pede bahwa santan tersebut akan menjadi suatu barang yang value-nya lebih tinggi dari makanan yang laku, makanan yang dibeli oleh customer seharga 100 juta. Berarti itu artinya teman-teman pasarnya bagus, teman-teman tidak tidak kesulitan gaji karyawan karena kan untuk memproduksi lebih banyak karyawan juga harus lebih banyak. Dan teman-teman eh, tidak pusing soal hutang karena sudah ada cash flow yang apa ya? Cash flow yang memang rutin untuk membayar hutang. Kalau di bahasa kerennya itu kalau kita pinjam uang atau dapat uang untuk produksi disebut inventory financing. Ya begitulah. Oke, itu aja sharing singkat ini. Ini harapannya biar teman-teman penasaran sama buku yang tadi dan mudah-mudahan menjadi ya ilmu lah lumayan untuk teman-teman. Sekian saja, jika teman-teman suka tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.